Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang HPP atau harga pokok penjualan untuk cetak banner. Ini bahan bannernya ya. Nah, kali ini saya akan coba menghitung HPP yang ada di tempat produksi saya. Kemungkinan ada selisih perbedaan dengan di tempat lain. Itu juga karena disebabkan oleh situasi dan kondisi. Apabila yang mungkin ada yang tidak sepaham, boleh menuliskan di kolom komentar. Kalau ada teman-teman yang sepaham, bisa menjadi dasar atau pertimbangan untuk buka usaha cetak banner. Oke, bagaimanakah detail saya menghitung HPP cetak banner di Madani? Ayo kita lanjutkan. Cayo. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Untuk penghitungan kali ini, yang pertama saya menggunakan bahan yang punya ketebalan 280 dengan kualitas medium. Jadi kalau di pasaran setahu saya itu kalau yang bahan 280 itu ada yang standar, ada yang medium, ada yang super glossy. Itu ya. Tentunya harga bahan yang lain kan banyak variasinya ya, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Tapi ini adalah bahan yang sering saya pakai di Madani dan saya lebih mudah mendapatkannya. Oke, untuk bahan ini per meternya, ini adalah hitungan untuk cetak per meter ya. Ini untuk bahan saya hitung 9.000. Karena apa? Ketika nanti kita nyetak 1 meter itu mestinya kita tidak hanya butuh bahan 1 meter, tapi biasanya kita butuh bahannya itu 110 cm persegi. Jadi kalau misalnya kan kayak gini, terus nanti ada lebihannya untuk list pinggir ya, dilipat kayak gini. Nah ini biasanya kita butuhnya 110 cm, bukan 100 cm ya. Nah, harga di yang saya dapatkan untuk bahan itu biasanya per meter dari seller itu 7.500 sampai 7.600 ya per meternya. Tapi karena kita butuhnya 110, maka saya up jadi 9.000. Nah, untuk kebutuhan bahan ini teman-teman bisa menghemat juga jika ada cetakan yang tidak sampai 1 meter, misalnya 70 cm atau 80 cm. Nah, itu bisa hemat di situ sih sebenarnya. Kemudian untuk tinta, nah, tinta ini saya anggap full color, jadi 1 meter itu ngeblok begitu. Itu bisa habis 2.000 untuk biaya tintanya. Kalau misalnya tintanya lebih sedikit penggunanya sih, ya kita lebih untung ya jika banyak putihnya. Jadi hanya beberapa bagian yang pakai warna itu juga akan lebih menguntungkan. Tapi kalau ngeblok ya resikonya kita butuh tintanya banyak. Jadi anggaran untuk tinta itu sekitar Rp2.000 per meter perseginya. Kemudian adalah untuk mesin dan servis. Jadi saya biasanya menganggarkan itu untuk servis sama ini ya, untuk spare partnya dan juga untuk penyusutan mesin. Jadi mesin itu kan punya masa pakai ya. Dia pasti nanti suatu saat akan rusak. Jadi nilainya akan 0. Jadi kalau dulu beli misalnya 120 juta kita beli bekas itu ya, nanti kan di saat tertentu nilainya akan jadi 0 karena kan dipakai terus ya. Maka kita harus punya ini spare dana untuk nanti beli mesin baru atau nanti beli spare part baru dan juga untuk biaya servisnya. Jadi kita harus siapkan anggaran ini. Jadi saya siapkan anggaran Rp1.000 untuk per meter dalam hal nanti untuk mengcover
kebutuhan mesin, spare part, dan teknisi. Nah, ini. Kemudian untuk tenaga kerjanya, ini saya hitung Rp1.000 per meter persegi. Karena kan tenaga itu ada operatornya yang bagian cetak, kemudian ada yang bagian finishing. Kalau semakin banyak orderan sebenarnya semakin rendah juga sih untuk tenaganya. Tapi kalau kita sehari itu tidak nyampe minimal 50 meter ke atas ya berat ya untuk tenaga ini. Jadi kalau kita ambilkan 1.000, kalau sehari itu cuma 50 meter itu baru 50.000 untuk tenaga kerjanya. Ya, kita mau gaji mereka berapa kan berat juga. Tapi kalau dapat 100 meter sehari untuk tenaga kerjanya 100.000, lumayan lah kalau bisa menggaji mereka 100.000 per hari. Kalau saya yang kerja atau yang mengoperasikan mesin itu 2 atau 3 orang, jadi mereka kalau 2 orang ya masih dapat 50.000-an per hari. Tapi kan kalau tidak dapat 100 ya berat ya untuk gaji mereka. Itu untuk tenaga. Kemudian untuk listrik ini saya hitung Rp200 per meter. Ya ini sudah termasuk nanti kebutuhan listrik untuk pencahayaan atau lampu, kemudian listrik untuk mesin finishing, mesin simming dan lain-lain. Pokoknya saya hitungnya sekitar Rp200 meter persegi. Kemudian untuk finishing, nah finishing ini lebih besar dari listrik ya, karena yang pertama kalau kita pakai mata yang kayak gini, ini per biji harganya sekitar Rp50 per meter. Itu biasanya butuh 4 ya, kira-kira butuh Rp300 ya. Kadang-kadang juga ada yang minta lebih toh, kayak gini. Atau nanti finishing kita juga butuh lem, ini juga butuh tambahan anggaran untuk pengadaan lem ini. Jadi untuk finishingnya saya anggarkan Rp300. Kemudian lain-lain itu kita biasanya butuh tisu ya, butuh cotton bud, butuh solvent, butuh alat pendukung lain. Karena ketika nanti proses cetak itu kan pasti ada masalah, tintanya mulai buntu, perlu kita cleaning dan sebagainya, sehingga kita butuh alat-alat ini. Kemudian selain 2 yang saya tulis ini sebenarnya masih ada beberapa yang masuk di lain-lain sih ya, kayak misalnya kita butuh alat potong, gunting, cutter ya, kan itu juga butuh pembiayaan juga, alat-alat seperti itu kita anggarkan di lain-lain. Nah nanti untuk yang lainnya, teman-teman mungkin bisa menuliskan di sini ya kalau misalnya ingin lebih detail. Nah itu ya, jadi total untuk HPP di tempat saya itu saya hitungnya ini per meter Rp13.700 ya, padahal di teman-teman lain itu kan ada yang jual per meter 12,5 per meter, ada yang jual 15.000 per meter. Nah kalau saya jualnya itu kalau polos tanpa finishing itu 15.000 per meter, kalau pakai finishing itu 18.000 per meter. Ya keuntungannya tipis sih, kalau kita tidak dapat jobnya banyak, kita tidak cepat balik modal. Untungnya juga tipis ya kalau tidak dapat orderan banyak. Nah selain dari cetak ini saya dapat keuntungannya itu dari desain. Kalau desain itu mulai 10.000 per desain, mulai 10.000 ya. Jadi untuk menutup biaya produksi, kayak misalnya cetaknya tidak sampai 50 atau tidak sampai 100 meter sehari gitu, nanti untuk gaji karyawan itu bisa kita ambilkan dari desain ini, karena kan keuntungannya sangat tipis ya. Jadi kalau misalnya cetakan itu ada 50 meter gitu aja,
dari yang harga ini 18.000 itu kan kita dapat untungnya 4, anggaplah 4.000 kali 50 200.000 kayak gitu. Nah ini akan lumayan menarik kalau kita itu orderannya banyak. Kalau orderannya sedikit ya berat punya usaha cetak banner. Makanya teman-teman yang punya usaha cetak banner sebisa mungkin tidak hanya tergantung pada satu usaha ini, tapi ada beberapa pendukung yang lain gitu. Nah itu tadi teman-teman sekilas saya menghitung HPP cetak banner di Madani. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan wawasan, informasi sehingga bisa menambah pengalaman dan juga salah satu hal yang menjadi dasar teman-teman yang ingin membuka usaha cetak banner. Sekali lagi usaha cetak banner ini harus didukung oleh usaha yang lain, jangan hanya satu macam saja biar usaha ini bisa berkembang. Oke, itu saja. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan dan lain-lain bisa dituliskan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya jawab. Terima kasih, selamat beraktivitas dan salam sukses.